Halo semuanya, balik lagi di channel Lucky Droni. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan perencanaan pembangunan 18.000 km jalan tol yang akan dibangun di Indonesia. Bila di video sebelumnya kita sudah membahas perencanaan pembangunan jalan tol di Pulau Jawa dengan total panjang 6.362 km yang terdiri dari 111 ruas jalan tol. Di video kali ini kita akan melihat 3.111 km jalan tol yang akan dibangun di Pulau Kalimantan. 3.111 km ini terdiri dari 35 ruas jalan tol yang tersebar di Kalimantan Timur, Selatan, Barat, Utara, dan Tengah. Di beberapa waktu lalu kita sudah pernah membahas perencanaan pembangunan jalan tol di Kalimantan. Buat yang belum menyaksikan bisa cek videonya di sini ya. Berbeda dengan video sebelumnya, di video kali ini kita akan mengetahui lebih jelas dari daftar ruas tol yang akan dibangun di Kalimantan. Salah satunya ada 2 ruas jalan tol yang akan menjadi penghubung antara Malaysia dan Indonesia. Kita tahu di Kalimantan Timur merupakan wilayah yang dipilih sebagai ibu kota baru Indonesia, menggantikan kota Jakarta. Oleh sebab itu, infrastruktur di Pulau Kalimantan pun harus terus dibangun. Salah satunya adalah pembangunan jalan tol. Jalan tol ini sangat berguna menunjang pertumbuhan ekonomi baru sebagai akibat dari pemindahan ibu kota baru ini yang akan mengkoneksikan satu wilayah dengan wilayah yang lain dengan lebih cepat dan efektif. Diharapkan dengan 3.111 km jalan tol yang direncanakan dibangun akan membawa dampak memajukan Pulau Kalimantan lebih lagi, khususnya untuk beberapa wilayah di sekitar Kalimantan yang kiranya masih sulit dan memakan waktu untuk dijangkau. Buat yang penasaran, terutama bagi teman-teman yang tinggal di Kalimantan, bisa terus saksikan video ini untuk mengetahui wilayah mana saja yang akan dibangun jalan tol. Dan nanti di akhir video, kita akan coba sharingkan beberapa banyak ruas jalan tol dari 35 ruas tol ini yang akan dibangun dalam waktu dekat. Untuk itu, pastikan saksikan dari awal sampai akhir ya. Selamat menyaksikan!
Ya, teman-teman tadi udah saksikan sama-sama ya daftar dari ruas tol yang nantinya akan dibangun di Pulau Kalimantan ini ya. Ya, kalau di video sebelumnya kita belum melihat secara jelas ya daftarnya apa-apa aja, tapi di video kali ini teman-teman bisa saksikan dan bisa tahu wilayah mana saja yang nantinya benar-benar akan dibangun jalan tolnya ya. Ya, kalau teman-teman bisa lihat ini adalah gambaran dari jaringan jalan tol di Pulau Kalimantan yang nantinya akan terbentuk. Tapi kalau lihat dari bentukannya nggak beda jauh ya dengan video yang sebelumnya yang pernah kita bahas sama-sama ya di 1 tahun lalu ya. Jadi memang bentukannya sama ya. Tapi di video kali ini kita bisa mengetahui dengan jelas berapa banyak ya ruas tol yang akan dibangun. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini ya, ini ada beberapa warna yang saya bedakan. Warna merah, ungu, dan biru ini adalah ruas tol yang akan dibangun dari tahun 2030 sampai dengan 2050 ke atas ya. Itu perencanaan jangka panjang lah kita anggap ya. Dan di sini ada warna hijau dan kuning. Untuk yang warna hijau merupakan ruas tol Samarinda Balikpapan. Ya, ini adalah Samarinda dan Balikpapan yang sudah terhubung jalan tol yang menjadi ruas tol pertama di Kalimantan ya, teman-teman, dan sudah beroperasi penuh hingga saat ini. Nah, yang warna kuning yang menarik untuk saya bahas, ini merupakan perencanaan dari tahun 2025 sampai dengan 2029 ya. Kita anggap aja ini perencanaan jangka pendek ataupun menengah lah ya. Nah, kita coba bahas dari sisi sebelah sini dulu ya, yaitu di Kalimantan Timur. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, ini adalah ada percabangan ya, teman-teman. Nah, ini adalah ruas tol yang memang direncanakan dibangun untuk mengkoneksikan IKN ya, Ibu Kota Nusantara. Nah, jaringan ini saya coba sesuaikan dengan rencana ya tata ruang wilayah IKN ya yang sudah dipublish beberapa waktu lalu rasanya ya di Perpres 64 ya tahun 2022 yang menjadi aturan ataupun implementasi untuk pembangunan IKN itu sendiri. Nah, ini ada 4 ruas tol ya kalau teman-teman perhatikan di sini. Yang pertama ini ada ruas tol Kalimantan Samarinda, Bandara Sepinggan ya yang ini ya. Kemudian ada ruas tol Balikpapan Samarinda, tol Balikpapan Samarinda kilometer 11, Junction Pulau Balang ya. Kemudian yang ketiga itu ada ruas tol Junction Pulau Balang Bandara VVIP yang nanti akan dilanjutkan sampai dengan Outer Ring Road IKN ya di sini ya. Kemudian ada Junction Balang KIPP IKN, yaitu menjadi pusat nanti pemerintahan dari IKN itu sendiri. Nah, 4 ruas tol inilah yang memang kalau diperhatikan dari Kepresnya yang memang akan dibangun dalam waktu dekat, karena memang untuk mengkoneksikan IKN itu sendiri ya teman-teman. Jadi kalau saya bilang ini adalah proyek jangka pendek ataupun menengah lah ya, walaupun ditargetkannya sih 2024 selesai. Kita nggak tahu nih apakah Kuber ini udah 2022, sedangkan pembangunan IKN pun nampaknya belum dimulai ya teman-teman. Nah, terus sebenarnya ada ruas tol lain ya yang dibangun dalam waktu dekat ataupun jangka pendek ataupun menengah, yaitu ada ruas tol kilometer 13 tol Balikpapan Samarinda Outer Ring Road IKN dan kilometer 38 Outer Ring Road IKN. Tapi mohon maaf saya belum ada dapat referensi ya bentukannya ataupun jalurnya seperti apa, jadi saya tidak bisa memberikan gambaran begitu ya. Tapi ada perencanaannya, dan selain itu ada ruas tol Balikpapan Penajam juga yang dikatakan tol Teluk ya, karena akan menyeberangi Teluk nih ya, Teluk Balikpapan nih di sini nih ya teman-teman. Itu masih dalam perdebatan apakah akan dibangun di bawah laut atau bikin jembatan. Nah, itu masih ada pertimbangan seperti itu tuh. Ya, inilah pembangunan jangka pendek ya di sekitar Kalimantan Timur yang nantinya akan direncanakan dibangun. Kita lanjut lagi ke sisi utara, yaitu ada rencana pembangunan Samarinda Bontang. Nah, untuk Samarinda Bontang ini sendiri memang sudah direncanakan ataupun kita sudah dengar ya berita-beritanya di beberapa tahun belakangan ini ya, karena memang kita tahu Bontang ini nggak jauh dari Samarinda, maksudnya arahnya gitu ya. Dan di sisi selatannya akan dibangun IKN ya, Ibu Kota Nusantara ataupun Ibu Kota baru yang nanti yang menggantikan Kota Jakarta. Dan Pemda ataupun pemerintah setempat Bontang juga berkeinginan akan dibangun jalan tol di Bontang ini ya teman-teman. Kita lihat aja nih, kalau dilihat dari pembagian seksinya sih sudah ditetapkan ya. Tapi sampai hari ini nampaknya masih dalam uji layak fungsi nih. Jadi nggak tahu nih, kalau menurut saya ya pribadi, saya belum ada info kapan akan dibangun tol Samarinda Bontang ini. Kalau lihat dari berita-berita sih 2025 ditargetkan untuk dibangun. Kita lihat aja nanti perkembangannya ya teman-teman.
Kemudian kita lihat lagi di sisi selatan. Nah, ini ada ruas tol Tanah Grogot Batu Licin. Tanah Grogot Batu Licin ini juga ruas tol yang cukup panjang, tapi nampaknya ini tersambung dengan ruas tol lain, yaitu Tanah Grogot Penajam. Tapi yang Penajam Tanah Grogot ini dijadikan sebagai, kalau di perencanaan itu jangka panjang ya, karena ini warna merah ya. Tadi saya udah jelaskan perencanaannya dari tahun kapan sampai kapan. Dan ini masuk ke perencanaan jangka panjang. Jadi mungkin kalau udah dibangun masih terputus di sekitar sini maksudnya. Dan ada satu lagi di Kuala Kapus, Banjarmasin juga direncanakan perencanaan 2025 sampai dengan 2029. Dan yang menarik adalah di sisi barat nih, Kalimantan Barat ya. Ada perencanaan pembangunan jalan tol Pontianak Mempawah tepatnya ya. Pontianak Mempawah atau Pontianak Pelabuhan Kijing. Ya, Pelabuhan Kijing merupakan pelabuhan internasional yang berada di sekitar Mempawah ini, yang rasanya udah selesai ya pembangunannya ya. Dan ditargetkan akan beroperasi tahun ini nih, 2022. Nah, maka dari itu sempat diinformasikan ya, kemarin dipublish oleh BPJT lewat IG-nya, bahwasannya akan ditargetkan ruas tol Pontianak Kijing untuk dibangun. Nah, sebenarnya ruas tol penuhnya itu adalah Pontianak Singkawang, tapi memang di dalam perencanaannya dibangunnya bertahap ya teman-teman. Nah, kalau di dalam perencanaan sumber yang saya dapat itu sebenarnya ruasnya itu Pontianak Sepinyu, kemudian Sepinyu Mempawah. Nah, dari Mempawah baru ke Singkawang. Begitu perencanaan pembangunannya sebetulnya ya. Dan dikabarkan ini akan menjadi ruas tol kedua di Kalimantan dan menjadi ruas tol pertama di Kalimantan Barat. Dan kita coba lihat nih yang paling menjadi daya tarik saya sih, yaitu dua ruas tol yang akan menghubungkan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, yaitu Aruk dan Entikong. Ya, dengan dua ruas tolnya yaitu Sambas sampai dengan Aruk dan Tayan sampai dengan Entikong. Nah, kita tahu ya kalau teman-teman yang mengikuti perkembangan infrastruktur jalan, Malaysia juga sedang melakukan proyek besar juga, yaitu proyek Pan Borneo Highway ya, yang memang akan menghubungkan dari barat ya Malaysia di sekitar Sarawak ya sampai dengan timur di sekitar Sabah ya. Tapi kalau saya perhatikan dari trasenya ya teman-teman, sepertinya nggak akan terkoneksi langsung dengan tol yang ada di Entikong dan Aruk ini. Nah, kita lihat aja nanti ya perkembangannya, bagaimana kerjasama antara Malaysia dan Indonesia terkait konektivitas jalan di antara kedua perbatasan ini ya. Seperti apa nanti, apakah nanti akan bisa langsung ya tersambung begitu, terkoneksi. Kalau misalkan terkoneksi sih luar biasa ya. Jadi bakal lebih rame sih perbatasan di sini ya, Aruk sama Entikong, karena memang aksesnya jadi jauh lebih mudah kalau tersambung dengan jalan tol ya teman-teman. Dan kalau di video sebelumnya ya saya memperkirakan itu ujung ke ujungnya itu dari Sambas ya sampai dengan Tanjung Selor. Tanjung Selor di sini ya. Tapi ternyata kalau dilihat dari list ataupun daftar perencanaannya, sebenarnya ujungnya itu dari Aruk nih, dari Aruk sampai dengan Tarakan teman-teman ya. Jadi kalau dari perencanaannya teman-teman bisa saksikan tadi ya di video tadi itu Tarakan Maloy teman-teman. Ini ruas tol yang sangat panjang sih, sekitar 300-an kilometer ya Tarakan Maloy, dan direncanakan jangka panjang pastinya ya. Tapi saya nggak tahu nih apakah langsung masuk ke Pulau Tarakan di sekitar sini ya. Ya, karena Tarakan di sekitar sini kan. Ya, ini saya lagi-lagi ingatkan, ini saya hanya mengkoneksikan satu wilayah ke wilayah yang lain aja ya. Jadi trasenya, jalur-jalurnya tidak bisa jadi acuan ya teman-teman. Ya, inilah ruas tol yang akan dibangun ya di Kalimantan. Luar biasa konektivitasnya seperti ini ya teman-teman. Kita harapkan aja semoga dengan berpindahnya IKN ya dari Jakarta berpindah di Penajam Pasir Utara di sini ya, di Kalimantan Timur, bisa memberikan kemajuan bagi warga ataupun masyarakat Kalimantan ya, terutama dengan pembangunan infrastruktur jalan tol ini. Ya, kita tahu infrastruktur jalan tol merupakan salah satu daya upaya untuk merangsang perekonomian baru yang dilewati jalur tersebut ya. Karena kalau kita mengandalkan pembangunan arteri biasa itu rasanya prosesnya cukup lama ya teman-teman. Tapi kita tahu di sini pembangunan jalan tol yang sedang berlaku hingga saat ini adalah mekanismenya investasi. Jadi bagi yang mau berinvestasi pasti akan menaruh dana lebih, modal untuk bisa membangun jalan dan jauh lebih cepat pembangunannya. Ya, kita harapkan aja ya semoga bisa berjalan dengan baik pembangunan jalan ya yang ada di Indonesia, baik itu di Kalimantan, Jawa ataupun di manapun.
agar nantinya pun kalau memang sudah ada jalannya, ada kemungkinan besar ya jalan-jalan ini akan bisa digratiskan ya. Tapi yang penting dibangun dulu. Kalau nggak dibangun kapan mau digratisinnya ya? Ya kita harus mengejar maksudnya ketertinggalan kita dari negara-negara lain agar perekonomian kita pun bisa jauh lebih kuat dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan tol ini. Dan infrastruktur yang dilakukan hingga saat ini pun bukan hanya jalan tol aja ya, banyak pelabuhan, bandara, bendungan, dan masih banyak lagi yang untuk menunjang memajukan Indonesia untuk perekonomiannya bisa lebih kuat lagi ke depannya. Oke, paling videonya sampai di sini dulu teman-teman. Next video kita akan membahas yang di Sulawesi ya. Yang di Sulawesi kita akan bahas seperti apa jaringan jalan tolnya. Buat teman-teman Sulawesi yang penasaran bisa stay tune terus di channel Lucky Drone. Bagi yang ingin mengetahui tol-tolnya ataupun nantinya akan dibangun melewati wilayah mana saja sih, ya bisa stay tune terus. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.